Assalamualaikum Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Waalaikumsalam Ibu. Iya sama, kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Begini, ada sesuatu yang mau saya diskusikan sama Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, dengan senang hati. Sebenarnya sudah lama saya ingin bercerita sama Ibu, tapi saya bingung mau bercerita dengan siapa. Oh begitu, tidak apa-apa Ibu. Cerita saja sama saya siap mendengarkan. Ayo apa yang mau Ibu ceritakan? Semoga saya bisa membantu Ibu apa yang sedang menjadi masalah yang sedang Ibu hadapi dan apa yang diharapkan dari diskusi kita hari ini. Iya Bu, saya mengharapkan ada solusi dan dari masalah yang sedang saya hadapi. Saya melihat, dan merasakan siswa di kelas saya itu kurang bersemangat pada saat literasi, Bu. Ya, insya Allah saya akan membantu semaksimal mungkin terhadap masalah yang sedang Ibu hadapi. Ada keinginan lain selain itu, Ibu? Ada, Bu, selain itu saya mengetahui apakah tindakan saya salah atau kurang tepat, padahal saya sudah merasa semaksimal mungkin dalam sesi literasi di kelas saya. Oh, tidak ada yang salah, tidak apa-apa. Ibu tidak salah. Sekarang ceritakan perasaan Ibu, ya, perasaan Ibu saat ini dan ceritakan hambatan apa saja yang Ibu alami dalam proses pembelajaran. Saya merasa tidak tuntas, Bu, pada saat sesi literasi di kelas saya, karena mereka tampak tidak bersemangat, bahkan tidak, memperhatikan apa yang saya sampaikan meskipun sudah menyampaikan semaksimal mungkin. Oh, begitu. Mengapa Ibu berpikir demikian? Dan hal apa yang membuat Ibu merasa tidak tuntas dengan proses pembelajaran di kelas Ibu? Jadi begini, Bu, saya merasa tidak nyaman karena siswa di kelas saya ini tidak sesuai dengan yang saya harapkan, sehingga membuat saya, bingung harus bagaimana dan langkah seperti apa yang terbaik untuk hal ini. Oh, begitu. Memangnya ada apa dengan siswa Ibu di kelas? Di kelas saya tidak melihat siswa yang bersemangat atau gembira pada saat proses dan pembelajaran. Mereka terlalu sibuk, sendiri, tidak pernah serius pada proses pembelajaran, Bu. Bisa ceritakan, Bu, bagaimana itu bisa terjadi? Ya Bu, jadi ketika saya sampaikan pembelajaran, mereka tidak mau memperhatikan, kemudian mereka cuma ngobrol, bermain, dan sibuk sendiri, padahal saya sudah berusaha menjelaskannya. Oh, begitu. Memangnya Ibu menginginkan pembelajaran yang seperti apa ketika di kelas? Begini Bu, saya menginginkan siswa senang dan fokus, serta bersemangat dalam pembelajaran dan memperhatikan ketika saya menjelaskan pembelajaran. Terus apa yang akan Ibu lakukan untuk hal yang demikian? Komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya akan berkomitmen untuk menggunakan metode pembelajaran yang menarik, menggunakan gambar-gambar, karena saya lihat anak lebih tertarik membaca ketika saya menerapkan gambar-gambar, dan siswa lebih memperhatikan dan lebih fokus, Bu. Menurut Ibu, supaya semuanya bersemangat dan fokus, apa langkah pertama yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang pertama saya akan mempersiapkan gambar-gambar atau media yang menarik
terlebih dahulu. Kemudian saya akan menjelaskan metode yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, Bu. Oh iya, ide Ibu sangat luar biasa. Ibu tinggal menerapkannya saja. Dan kapan itu akan dilakukan, Bu? Secepat mungkin, Bu, kalau bisa besok saya akan memulai menerapkannya. Selain yang Ibu sebutkan tadi, apa ada cara lain lagi supaya siswa lebih bersemangat? Saya ingin mengkondisikan fokus siswa terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan dengan pembelajaran menggunakan teknik stop, Bu. Nah, itu bagus sekali, Bu. Ternyata Ibu sudah mampu mengatasi masalah Ibu sendiri. Ya, Bu, nanti saya ingin semua siswa bersemangat dan terlibat aktif pada proses pembelajaran dan semua siswa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, semangat baik itu yang Ibu lakukan sangat baik ya, Bu, ya. Saya yakin setelah ini Ibu bisa lebih baik lagi dan banyak perubahan diri dari Ibu dalam pembelajaran untuk siswa di kelas Ibu. Amin, terima kasih Bu atas dukungannya. Saya akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Keren sekali Ibu. Ya, Ibu udah super sekali ya. Baiklah, sekarang permasalahannya eh, sudah jelas ya, Bu ya. Sekarang permasalahan tadi udah cukup jelas menurut saya. Gimana ya, Bu, selanjutnya? Iya Bu, sekali lagi terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan serta mau berdiskusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Iya, Bu, sama-sama. Saya senang Ibu bisa berbagi cerita dengan saya. Saya tunggu kabarnya ya Bu, nanti bagaimana cerita selanjutnya setelah Ibu melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan. Baik Bu, Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Ibu. Ibu ada waktu? Selamat malam juga Bu. Iya kebetulan saya sudah selesai kegiatan. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Bisakah kita ngobrol? Saya mau cerita Bu terkait tugas guru lain yang dibebankan kepada saya Bu di sekolah. Baik, Ibu apa yang mau diceritakan? Begini Bu, sebenarnya dengan kondisi saya saat ini, tupoksi saya sebagai guru kelas, kemudian saya diberi tugas tambahan sebagai bendahara BOS, dan saya juga CGP ya Bu ya. Kemudian beberapa kali saya diberi tugas untuk mengikuti kegiatan di luar ya Bu, seperti kegiatan KKG, sosialisasi ya, dan semua itu kan harus ada pengimbasan di sekolah. Ketika saya sampaikan apa yang saya dapatkan dari kegiatan yang saya ikuti, saya sampaikan ke kepala sekolah dan rekan sejawat ya Bu.
Namun respon dari rekan sejawat saya ini tidak begitu baik, merasa keberatan dan karena tidak lancar dengan IT dan berpasrah saja untuk menyerahkan semua tugas itu untuk saya yang menyelesaikan. Tentu saja saya keberatan ya Bu, saya kan tugasnya juga sudah banyak, saya sudah sangat merasa luar biasa, apalagi sekarang kegiatannya bertambah sebagai CKB ya Bu ya. Eee, saya juga, punya keluarga, jadi saya kan juga harus bisa membagi waktu dengan kegiatan saya di luar saja, di sekolah saja saya sudah kewalahan ya. Jadi, yang itu kan tugasnya harus individu yang menyelesaikan dan itu tugasnya itu rekapan setahun ya, Bu. Jadi saya itu, gimana ya, kalau kalau kegiatan itu saya apa ya, tugas itu saya kerjakan di sekolah kadang juga tidak terselesaikan. Jadi kadang saya bawa ke rumah. Nah, di rumah itu kadang saya juga tidak boleh kerja ya sama anak saya mau lembur-lembur itu nggak bisa. Jadi saya kadang harus menunggu anak saya tidur, saya baru bisa lembur gitu, Bu. Jadi saya ya agak keberatan gitu, Bu. Kan kalau kita nggak bisa bagi waktu, jadi tugasnya jadi terbengkalai ya Bu. Jadi saya tuh takutnya nanti tugas yang mereka bebankan ke saya itu tidak kepegang dan tidak selesai gitu Bu. Oke, jadi Ibu adalah wali kelas ya Bu ya? Dan diberi tugas tambahan sebagai bendahara BOS, namun dibebankan tugas rekan kerja lagi ya Bu ya. Selain itu juga tugas di rumah juga harus berjalan dan memberi perhatian terhadap keluarga. Kita kan waktunya terbatas ya Bu. Apa yang ingin Ibu peroleh dari diskusi kita malam ini Bu? Dari diskusi ini, saya itu ingin menemukan solusi agar beban kerja saya dikurangi dan rekan sejawat saya itu bisa menyelesaikan tugasnya sendiri, tidak dibebankan kepada saya. Ibu ingin rekan-rekan Ibu dapat menyelesaikan tugasnya ya Bu, tidak membebankan kepada Ibu semua, jadi bebannya jadi berkurang, begitu ya Bu? Iya, Bu. Kalau dari pengamatan Ibu sendiri, tentang rekan sejawat yang tidak dapat mengerjakan tugas sendiri, yang seperti apa hal-hal yang membuat Ibu merasa keberatan dan tidak lancar IT? Rekan sejawat saya itu beberapa itu mendekati usia pensiun ya Bu. Jadi untuk belajar IT itu sudah tidak begitu berminat. Mereka meminta saya mengerjakan yang seharusnya mereka kerjakan sendiri. Saya bukan tidak membantu ya Bu, tapi karena banyaknya pekerjaan yang saya kerjakan, saya takut tidak terselesaikan dengan tepat waktu. Jadi saya membutuhkan bantuan agar tugas dapat selesai. Rekan Ibu meminta untuk mengerjakan tugasnya, namun Ibu terlalu banyak tugas juga dan harus diselesaikan ya Bu ya, dan membutuhkan bantuan seperti apa yang Ibu inginkan? Di sekolah saya kan ada beberapa guru yang muda ya Bu, dan punya kemampuan IT yang baik ya Bu. Saya berharap mereka dapat diajak kerjasama agar dapat membantu dalam menyelesaikan tugas ini. Ada beberapa guru muda yang mempunyai kemampuan IT yang baik gitu ya Bu ya. Kalau dalam level 10 nilai terbaik ya Bu ya, posisi guru muda ini berada di level berapa Bu? Guru-guru muda ini kalau dalam angka berbeda-beda sih Bu ya, karena ada yang hanya bisa ngetik aja dan ada yang bisa mengoperasikan beberapa aplikasi. Jadi ada di kisaran 5 sampai 9. Saya yakin aja kalau ada kerjasama yang baik akan dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Yang penting itu harus ada komunikasi dan kerjasama tentunya Bu. Guru yang tidak dapat mengerjakan sendiri, kemudian dibantu yang masih muda ini kira-kira
berada di angka berapa dengan adanya kerjasama dan komunikasi di antara mereka? Melihat kemampuan guru yang muda ini ada di angka 7 ya Bu. Uh, saling kerjasama tentunya yang pasti karena mereka kan juga punya kepentingan masing-masing ya Bu ya. Jadi mereka itu harus mempunyai kesepakatan waktu dan ada rasa terima kasih dari pihak yang membantu. Oke, setelah mengetahui kemampuan guru yang muda untuk membantu mampu mengatasi kesulitan dan menyelesaikan tugasnya, apa sebaiknya yang dilakukan menurut Ibu? Saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa tugas yang diberikan sebelumnya yang dibebankan kepada saya. Namun saya keberatan karena harus menyelesaikan tugas lainnya. Sehingga membutuhkan bantuan kepada guru yang lain yang dirasa mampu untuk menyelesaikannya. Saya meminta kepada kepala sekolah dan rekan guru untuk rapat untuk bahas permasalahan ini. Kepala sekolah akan meminta guru yang mampu untuk membantu dengan saling komunikasi. Guru yang mampu untuk membantu dengan komunikasi, kerjasama, dan kesepakatan antara guru yang dibantu dan yang membantu. Setelah itu, saya akan menyampaikan langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas melalui aplikasi. Guru yang dibantu untuk menyiapkan semua berkas yang dibutuhkan dan akan dibantu menginput dalam aplikasi. Kami juga akan saling melengkapi jika ada berkas yang dirasa belum lengkap. Baik sekali itu Ibu rencananya, Ibu akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan rekan guru, mengadakan rapat, kemudian menyampaikan langkah-langkah menyelesaikan tugas tersebut, dan meminta guru untuk melengkapi berkas yang diperlukan. Juga kemudian kapan Bu, akan mulai, dilakukan kira-kira oleh Ibu? Saya akan segera menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah, insya Allah besok ya Bu ya, agar kerjaan ini diserahkan kepada yang lain. Jadi saya bisa lebih fokus dengan tugas-tugas lain yang harus segera diselesaikan juga Bu. Jadi biar saya plong juga, jadi udah ada yang mengganti untuk mengerjakannya Bu. Oke, besok ya Bu akan menyampaikan hal ini ya, kepada kepala sekolah dan, eee, rekan guru lainnya. Jadi apa yang didapatkan dalam diskusi kita ini Bu? Ya Bu ya, dalam diskusi ini pada awalnya saya masih bingung ya dengan permasalahan yang saya hadapi. Setelah diskusi ini saya mendapatkan solusi untuk bagaimana agar tugas yang dibebankan kepada saya dapat diselesaikan oleh guru masing-masing ya Bu ya, meskipun dibantu dengan guru yang lain. Mereka itu dengan adanya komunikasi, kerjasama, dan adanya juga kesepakatan. Oke, alhamdulillah senang sekali ya Bu tentunya bisa bersama-sama diskusi, terus kemudian saya menunggu kabar selanjutnya dari diskusi ini. Sudah, kita sudahi saja ya Bu ya diskusi kali ini ya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya merasa lega jadinya Bu. Ya Bu, ini sepertinya waktunya sudah mepet juga ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Apa Bu. sudah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.